Hai great people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan luar biasa ya. Oke, kali ini kita akan sharing tentang lanjutan how to be a great talent. Di beberapa video kemarin kita udah ulas tentang how to be a great talent. Kita sudah sampai 2 poin ya. Poin pertama adalah good attitude, terus poin kedua adalah responsible dan integrity atau integritas. Oke, kita akan lanjut ke poin ketiga, how to be a great talent. Selain kita harus punya attitude yang baik, kemudian kita harus memiliki atau sadar ya tentang responsible yang harus kita tanggung atau yang harus kita emban, juga integritas yang harus melekat pada diri kita. Poin ketiga adalah poin E atau I, yaitu enthusiastic dan empati. Enthusiastic atau antusias dan empati ini kaitannya dengan bagaimana kemudian kita memahami perubahan yang ada dan bersikap terhadap perubahan itu sendiri. Kita tahu perkembangan dunia, pertumbuhan di era digitalisasi saat ini itu membuat perubahan itu terjadi dengan sangat-sangat cepat. Kalau kemudian kita tidak mampu menyesuaikan diri, tidak mampu kemudian menyongsong perubahan itu, mengambil peran yang terdepan terhadap perubahan yang ada, maka bisa dipastikan kita pasti akan tertinggal. Itu pasti, karena perubahan itu sangat cepat gitu. Jadi sebagai seorang talent atau sebagai seorang karyawan, maka fondasi atau mental yang harus kalian bangun adalah enthusiastic dan empati. Empati terhadap perubahan yang ada, kemudian kalian jadi bagian dari perubahan itu, atau kalian yang menjadi agent of change-nya, atau yang menjadi agen dari perubahan. Dan ini menuntut kita harus bisa berinovasi, harus mampu mengasah kreativitas kita, baik dalam soft skill maupun hard skill. Tentang kreativitas, sebelumnya saya sudah posting tentang creative problem solving, dimana kita tahapan-tahapan ya, belajar tentang tahapan-tahapan menguraikan permasalahan dan kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, pada poin enthusiastic ini atau antusias dalam menyambut perubahan atau menyongsong perubahan, bahkan kita yang harus terlibat dan bisa jadi kita harus menjadi agen dari perubahan itu sendiri, maka kita harus bisa mengasah kreativitas kita, mengasah daya analisa kita, proses berpikir kreatif kita, problem solving kreatif kita, analisa kita, dan kreativitas kita yang lainnya untuk bisa melakukan inovasi. Kita tahu perubahan di dunia ini zaman sekarang sangat cepat. Nah, nanti di video berikutnya saya akan sharing tentang bagaimana kemudian banyak hal yang terjadi karena perubahan yang sangat cepat di era digital saat ini, seperti disruption. Nah, nanti di how to be a great talent berikutnya ya akan kita ulas tentang hal itu. Oke, kembali lagi bahwa antusias itu sangat diperlukan. Perusahaan akan menilai kandidat apakah dia layak atau tidak, itu akan diperhatikan seberapa antusias sih dia pertama terhadap semangat dia untuk berprestasi. Ini penting ya teman-teman ya, karena kan kalau
kita mau melamar kerja, ada serangkaian tes, ada namanya psikotes. Itu kan salah satunya melihat seberapa kuat sih keinginan kita untuk berprestasi. Nah, antusias kita untuk berprestasi ini akan menjadi acuan penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan mau mengambil orang-orang yang bisa bertumbuh, yang punya semangat tinggi untuk bertumbuh, untuk berprestasi. Karena kalau seorang talent dia semangatnya sangat tinggi untuk berprestasi, punya target bagi dirinya maupun bagi timnya, maka bisa dipastikan dalam bekerja dia produktivitasnya akan sangat tinggi karena dia punya sesuatu yang harus dia capai, yaitu berupa prestasi. Dia sangat antusias dalam melakukan pekerjaannya pun akan jadi sangat antusias dalam melakukan menyelesaikan masalah yang ada. Dia juga akan sangat antusias. Efeknya adalah dia akan melakukan segala sesuatunya dengan sangat-sangat penuh semangat gitu. Beda dengan orang yang tidak memiliki antusias sama sekali. Misalkan orang bekerja hanya pengen mengejar satu sosial ya, misal daripada gua di rumah aja diomongin sama tetangga, temen, orang lain, ya udah gua kerja aja gitu. Itu efeknya berbeda dan bisa jadi ya nggak akan diambil orang seperti itu karena tidak memiliki antusias yang tinggi gitu loh. Sedangkan perusahaan itu membutuhkan orang yang benar-benar memiliki ambisi, ya kan? Antusias itu sama kayak ambisi. Jadi seperti itu. Bagi seorang karyawan yang sudah bekerja, ketika dia mau berkarir sebagai profesional di situ, misalkan ingin menjadi manajer atau mengejar suatu posisi atau jabatan tertentu, itu pun akan dinilai dari seberapa ambisius dia terhadap tujuannya, seberapa antusias dia terhadap goal-goal yang ingin dia capai. Selain juga pasti akan dinilai dari prestasi dan produktivitinya. Tapi yang jelas, orang yang punya prestasi tinggi, dia memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. Dia juga punya rasa antusiasme yang sangat tinggi dalam meraih target-target yang dia targetkan. Dan ini sejalan dengan visi misi perusahaan, di mana setiap perusahaan pasti ingin perusahaannya maju, bertumbuh, grow, ya kan? Ingin selalu bertumbuh. Tidak ada perusahaan yang tidak ingin bertumbuh. Maka perusahaan akan bisa tumbuh ketika orang-orangnya pun memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi untuk bertumbuh. Jadi seperti itu. Maka buat teman-teman sebagai great talent, sebagai calon karyawan yang sedang mengejar dream jobnya, atau sebagai karyawan yang sudah berada di dalam bagian organisasi yang ada di perusahaan teman-teman, pastikan antusias itu ada dalam diri kita. Antusias untuk berprestasi, antusias untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Karena orang yang memiliki antusias, dia biasanya bisa melakukan pekerjaannya lebih baik daripada orang yang tidak memiliki antusiasme sama sekali, dan lebih produktif. Pekerjaannya jadi lebih efisien dan lebih efektif karena dia sadar sepenuhnya bahwa ketika dia bekerja, semangatnya itu muncul, semangatnya itu tumbuh gitu. Dan hal ini akan sangat berperan penting terhadap kesuksesan kita. Maka pastikan kita memiliki antusiasme yang tinggi terhadap hal apapun yang itu adalah positif buat kita, terhadap target kita, terhadap tujuan kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap masa depan kita, dan terhadap impian kita. Dan antusias itu juga merupakan bagian daripada pemompa semangat, bahkan menjadi fondasi semangat itu sendiri. Orang yang semangatnya tinggi, ya antusiasnya pasti akan tinggi gitu. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak memiliki antusiasme sama sekali terhadap suatu hal, pasti dia tidak memiliki semangat terhadap hal tersebut. Oke teman-teman, itu aja seri kali ini tentang antusias. Mudah-mudahan kita senantiasa antusias ya untuk melakukan banyak hal, untuk mengejar semua impian-impian yang ingin kita gapai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.